Sekarang aku mau sharing tentang optimalisasi gitu dalam masa kehamilan. Sebenarnya aku sudah bikin e-booknya, jadi e-book ala-ala lah ya. Aku sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua dan sesuai dengan requestnya. Dan ini ada e-booknya kira-kira ada berapa halaman ya? Ada 26 halaman. Jadi ini adalah ebook yang aku susun kemarin supaya teman-teman bisa dapat informasi yang lebih clear nanti. Kalau pengen ebooknya nanti tinggal hubungi saja nanti supaya aku bisa sharing. Nanti silahkan monggo kalau pengen ebooknya sebagai pedoman. Nah, cuman sebelumnya aku mau tanya dulu kabarnya teman-teman semua. Aku panggilnya teman-teman atau ibu-ibu atau apa ya, gitu kan? Boleh ditulis di kolom komentar supaya kita saling berinteraksi gitu ya gitu karena apa namanya kalau di kelasnya bidan kita karena kebetulan aku juga punya banyak kelas online. Kalau kelas pas yoga pasti ayo on cam semua, tapi kalau ini kan kita ada yang sambil nyambi apalah kayak gitu, jadi monggo fleksibel saja. Gimana kabarnya, kabar baik ya? Oke, dari Bali, dari mana aja boleh tahu. Boleh ditulis di kolom komentar. Semoga teman-teman bisa. Oke, ada yang Jogja. Aku ada yang kenal nih Bu Rosa. Ampun Bu Rosa, mohon maaf gitu kan. Aku belajar dulu di sini gitu ya. Jadi dan kemudian hari ini aku akan sharing tentang optimalisasi masa kehamilan ya. Aku langsung saja share. Jadi sebelum kita mulai, ini adalah perkenalan saya. Jadi kebetulan saya bidan, pemilik klinik bidan kita, penulis juga, dan puji Tuhan sampai sekarang sudah ada 9 buku dan besok ceritanya launching buku yang ke-9, yaitu buku yang bebas takut melahirkan per vaginam setelah operasi sesar. Buku ini aku launchingnya di Jogja, jadi teman-teman kalau besok mau ke Jogja, ke Gramedia Jogja, mungkin kita bisa ngobrol, kita bisa ketemu di sana malam, besok malam jam berapa ya, jam setengah 7, aku mau jadi promosi gitu kan. Jadi ini buku ini lahir dari karena aku prihatin karena semakin kesini semakin melek informasi, semakin banyak fasilitas, tapi justru malah banyak banget ibu-ibu yang nggak sadar tentang dirinya gitu kan. Kemudian dan banyak juga ibu-ibu akhirnya terjebak dalam sistem, kemudian dan akhirnya sesar gitu kan tanpa indikasi, itu juga banyak banget. Kemudian dan akhirnya nyesel, trauma, kemudian pengen melahirkan normal, tapi nggak ada support system gitu kan, dan karena itu lahirlah buku Bebas Takut Melahirkan per Vaginam setelah operasi sesar. Nah, nanti teman-teman juga bisa lebih kenal lagi di Instagram bidan kita, ada e-learning juga, ada website juga. Kebetulan ini minggu-minggu ini aku udah mulai aktif nulis lagi di website, jadi teman-teman boleh boleh kunjungi website kalau berkenan. Tapi balik lagi, temanya tentu tentang hamil, melahirkan, menyusui, parenting, temanya ke arah sana. Nah, kalau kita bicara tentang proses kehamilan, persalinan, dan parenting, sebenarnya itu kaitannya dengan kalau dijadiin sekarang yang lagi in adalah namanya gentle birth. Dulu ketika saya share tentang gentle birth, zaman dulu mungkin sambil cerita-cerita ya. Awal mula saya sharing tentang gentle birth di Indonesia dan puji Tuhan kebetulan saya salah satu pionirnya untuk childbirth educator dan penyebaran gentle birth di Indonesia. Tantangannya luar biasa memang, walaupun saya sudah mulai sejak 2004, tapi tantangannya memang luar biasa. Nah, banyak waktu itu banyak orang berpikir bahwa yang namanya gentle birth itu pasti hanya seputar proses melahirkan saja. Dan banyak waktu itu banyak yang berpikir bahwa oh gentle birth itu berarti harus selalu melahirkan di air, harus selalu melahirkan di rumah, nggak boleh pakai intervensi kayak gitu ceritanya. Padahal nggak demikian. Padahal ternyata gentle birth itu adalah bagaimana ketika Anda sebagai
calon orang tua siap dan aware gitu kan. Siap misalnya, oh aku mau jadi orang tua, mau hamil pun disiapin. Pas hamil pun punya waktu yang cukup untuk persiapan, disiapin juga. Habis itu sambut buah hatinya disiapin, kemudian sampai menyusui, sampai parenting, sehingga generasi kita itu menjadi generasi yang minim trauma kayak gitu. Jadi kalau kita bicara tentang sekilas aku sharing tentang gentle bird dulu sebelum nyambung ke essential oil karena erat banget hubungannya. Jadi goals gentle bird itu adalah gimana teman-teman semua bisa hamilnya sehat, siap gitu kan. Zaman sekarang kan apa namanya, banyak banget apalagi di dunia sekuler kayak gini tuh kan banyak banget yang hamil di luar, banyak juga hamil di luar nikah, kemudian hamilnya nggak siap, punya suami, punya pasangan tetapi hamilnya nggak siap, punya trauma-trauma gitu kan, akhirnya keluhannya banyak, sayang banget hidupnya gitu kan. Harusnya hamil itu adalah proses yang menyenangkan gitu kan. Di sini siapa yang sudah pernah hamil? Ada yang sudah pernah hamil? Mbak Nadia, oke, kemudian, iya kan? Oke, aku sudah Mbak Rizka, Mbak Alba. Oh, udah 4 kali, udah 3 kali suhu gitu ya. Saya anaknya satu, anakku lagi di samping ini habis treat Milan, kemudian aku nggak mandi dulu deh, aku dengerin mama dulu kayak gitu kan. Habis treat Milan, kemudian dan anakku kebetulan sudah gede, aku dulu melahirkan di rumah. Melahirkannya brojol gitu ya. Jadi malam minggu jam berapa? Jam 10 malam aku tidur kebangun gara-gara ketubanku tahu-tahu pecah. Kemudian habis pecah kemudian jam 11 hari yang sama, malam yang sama Gaby lahir, no pain, nggak ada rasa sakit sama sekali. Nah, tahun 2001 itu. Nah, sejak aku melahirkan Gaby ini, kalau aku bilang sebenarnya Gaby ini guruku gitu, karena dari sejak aku melahirkan Gaby dan aku merasa, oh ternyata melahirkan bisa seenak itu gitu kan, nggak sakit gitu kan. Makanya, tolong sayang. Makanya terus saya akhirnya terus nulis, terus apa namanya sharing tentang gentle birth itu bahwa sebenarnya bisa kok orang melahirkan itu menyenangkan karena pada dasarnya ketika melahirkan itu menyenangkan, itu awal yang baik masuk ke area parenting juga nanti. Jadi puji Tuhannya sampai sekarang nggak ada tuh ceritanya drama-drama terkait dengan parenting bersama dengan Gaby, hubungan kita juga bondingnya juga bagus gitu kan. Nah harapan saya teman-teman nanti juga yang sudah hamil ataupun yang mau hamil ataupun yang berencana hamil bisa mengalami hal yang sama dan punya pengalaman yang nggak jauh beda dengan saya gitu ya. Nah kemudian harapannya juga nanti melahirkannya pun minim trauma dan dilahirkannya juga minim trauma karena seperti yang kita tahu mungkin teman-teman di sini sudah pernah belajar banyak juga bahwa ternyata rekaman bawah sadar itu bahkan dibentuk sejak di dalam kandungan gitu. Jadi kalau misalnya bahkan sampai dari awal pembentukan sel itu aja kita udah ngerekam loh gitu kan di dalam perut mamah kita gitu kan. Nanti boleh teman-teman kalau misalnya tertarik, boleh teman-teman silahkan buka tentang teori epigenetika ya. Nah, aku tulis di sini. Ada beberapa ahli, ada namanya Bruce Lipton, kemudian ada Joy Dispenza, itu William Emerson, dan lain sebagainya, David Chamberlain. Mereka bahkan punya risetnya. Bahkan sampai saat ini ada risetnya juga tentang bagaimana ketika seorang bayi di dalam kandungan itu traumatik, ternyata mempengaruhi bahkan sampai di kehidupan di selanjutnya. Bahkan salah satu guru saya namanya Elena Tonetti Vladimors, dia seorang childbirth educator juga dari Rusia. Dia cerita bahwa bagaimana kualitas hidup kita tergantung dari bagaimana bahkan bukan tergantung dari, bahkan ditentukan oleh bagaimana cara kita lahir di dunia ini. Gitu kan, ngeri kan? Jadi kalau misalnya pas anak kita lahir disambut dengan penuh drama, kayaknya hidupnya jadi penuh drama juga gitu kan. Nah tergantung nih dramanya mau drama yang positif atau drama yang negatif gitu. Dan itu pas peran kita sebagai calon orang tua. Makanya
Makanya sebenarnya tanggung jawab terkait dengan bagaimana mengoptimalisasi kualitas kehamilan, persalinan, menyusui sampai parenting itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua gitu kan. Kalau kita sudah memutuskan untuk punya anak gitu. Jadi bukan tanggung jawab dokter bidan, bukan, tetapi kita itu karena kita aktor utamanya sebenarnya. Mau jadi apa dan siapa anak kita ya tergantung dari orang tuanya juga gitu. Nah, terus harapannya nanti di Gentlebird itu ibu-ibu bisa mengalami menjalankan peran sebagai orang tua dengan mindfulness gitu kan. Nah, ingat bahwa pengalaman klien di sini adalah ibu-ibu, mau positif mau negatif itu biasanya akan dibagi ke orang lain, dan biasanya dibagi kalau dari sekarang, kalau dari dalam dulu itu dari mulut ke mulut, kalau sekarang udah lewat sosial media. Dan biasanya kalau membagi di sosial media rata-rata yang paling cepat informasinya yang positif atau negatif kira-kira kalau membagi cerita loh, boleh ditulis di kolom komentar. Biasanya biasanya yang negatif ya, betul enggak? Ini aku aja jadi ini algoritmaku rusak gara-gara DJ Panda loh, beneran gitu. Gara-gara DJ Panda, gara-gara nonton apa tuh si podcastnya siapa, Deddy Kobusier, begitu lihat podcast kemudian, hah beneran, kaget kan, langsung lihat, ya rusak deh algoritma. Udah algoritmanya sudah bagus kemarin, tak tata tuh gitu kan. Habis itu lah sekarang kok Eri Carlina terus gitu kan. Jadi waduh gitu. Nah, artinya apa? Ternyata yang viral-viral itu sebagian besar justru informasi yang negatif-negatif. Berarti kitanya juga yang harus hati-hati kan, berarti kita. Nah, balik lagi tanpa sadar ketika seorang ibu traumatik, tanpa sadar dia bagi-bagi bagasi tuh. Semakin kita masuk di kolom komentar tuh, semakin masuk di kolom komentar, kita ikut ngomong jelek, kita ikut ngehujat, kita ikut curhat yang negatif-negatif, rasanya kayaknya kita tambah-tambah nyebarin influence hal-hal negatif juga. So, kebayang kalau misalnya pengalaman Anda melahirkan itu traumatik, yang terjadi apa? Yang terjadi tanpa sadar Anda membuat orang-orang netizen-netizen yang tanpa sengaja membaca cerita kita pun dia bisa saja ke influence yang negatif, betul? Jadi tanpa sadar kita pun berkontribusi menyebarkan itu semua, hal-hal negatif itu semua. Nah, kemudian ketika seorang punya persepsi atau belief system atau karena berdasarkan pengalaman yang positif maupun negatif, ini akan mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan. Endingnya, end up-nya nanti ke sana. So, kalau aku bilang tentang kehamilan, persalinan, menyusui, parenting, itu sebenarnya semua tentang persiapan. Dan aku selalu bilang, birth is rebirth. Jadi, melahirkan itu adalah dilahirkan kembali. Nggak cuma dilahirkan anaknya, tapi juga dilahirkan ibunya, bapaknya, simbahnya, kakaknya, tantenya, gitu kan. Dan ini adalah proses yang sakral, aku bilang. Nah, jadi artinya kalau Gentlebird tadi panjang lebar aku cerita, Gentlebird itu serangkaian proses dari sejak awal persiapan kehamilan sampai hamil, bersalin, menyusui hingga parenting yang minim trauma. Harapannya semua minim trauma dan aman, nggak cuma bagi bayi, ibu, dan keluarganya, tapi juga penolong, terutama bagi kami para tenaga kesehatan. Karena jujur, para tenaga kesehatan itu termasuk bidan, dokter, itu tuh orang-orang yang rentan banget kena trauma, disadari atau tidak gitu ya. Karena apa? Tanpa disadari, contoh misalnya saya sebagai seorang bidan, sejak dari awal saya sekolah, belum nikah aja, saya sudah dipaparkan dengan bahwa melahirkan itu penuh dengan teriak-teriak, ya kan? Melahirkan itu nggak ada cerita orang melahirkan itu sambil senyum-senyum, nggak ada gitu kan. Semakin banyak kasus semakin happy kita gitu kan, karena POV-nya kami sebagai seorang siswa, jadi semakin banyak kasus semakin oke. Berarti ketika semakin kasus semakin panik, semakin itu yang terus dilihat terus gitu loh setiap hari.
buku tebel yang kita baca, semua di situ mengatakan hamil itu penuh keluhan. Hamil itu keluhannya A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Udah didaftar tuh, hamil itu keluhannya ini. Ini karena ini common, contohnya nih, mual muntah. Ibu hamil itu pasti mual muntah gitu kan, hamil muda. Sehingga kalau ibu hamil muda nggak mual muntah dianggap aneh gitu kan. Jadi habis itu terus ada teori bahwa kalau ibu hamil nggak mual muntah berarti potensi anaknya nanti kena Down syndrome lah. Orang takut lah ya gitu kan. Ada yang kayak gitu. Terus nanti ibu hamil itu harus sakit tulang kemaluan, sakit pinggang gitu. Kalau ibu hamil sakit pinggang karena temennya banyak, akhirnya digeneralisasi. Oh, yang namanya ibu hamil ya pasti sakit pinggang. Nah, itu yang diajarkan ke kami gitu. Nah, sehingga seringkali ketika ada ibu hamil datang ke kami, hamil tua misalnya, ibu hamil tua datang ke kami, Bu Bidan, saya sakit pinggang, saya sakit punggung, saya sesak napas. Jawaban kami apa? Ya, kami rata-rata ngomongnya begini, ya namanya juga hamil, mesti kayak gitu. Jadi seolah-olah hamil itu sakit penyakit gitu. Itu yang dipelajari kami selama ini. Padahal ketika ada keluhan di dalam proses kehamilan, berarti mestinya apa? Ya mestinya kan ada sesuatu di otak kita mesti mikir, there is something wrong. Ayo kita perbaiki gitu kan. Dari body mind spiritnya kenapa ini? Ada apa nih? Kayak gitu. Kan mestinya gitu. Iya kan? Tapi itu nggak disampaikan dan bahkan itu nggak diajarkan ke kami, para tenaga kesehatan. Sehingga tanpa disadari bahasa di tenaga kesehatan di Indonesia terutama itu bukan prenatal care, tapi prenatal scare. Itu yang terjadi. Beda huruf aja. Yang satu care, yang satu scare. Jadi hobinya nakut-nakutin. Itu yang terjadi. Oke, okay? Kemudian, nah lalu habis itu apa? Belum lagi nanti masalah melahirkan. Dari sejak, kebetulan aku dulu sekolahnya SPK itu sekolah perawat. Jadi aku nggak ngalamin SMA by the way. Sampai detik ini aku masih merasa menyesal kalau seandainya aku bisa hidup lagi ngulang lagi itu aku pengen ngalamin SMA gitu kan karena aku nggak ngalamin SMA gitu ngalaminnya SMP habis itu SPK sekolah perawat jadi kalau zaman sekarang SMK kayak gitu jadi zaman dulu habis lulus SMP ambil SPK kerjaannya yaitu tadi Spulhok teman-teman tahu Spulhok nggak Spulhok itu apa namanya bersihin kamar mandi nyikat kamar mandi pokoknya persis kayak pembantu lah itu kerjaan saya dulu gitu kan mandiin mbak pasien gitu kan nyuapin verbeden kayak gitu nah kemudian sampai akhirnya terus bidan dan lain sebagainya jadi at least berarti sejak aku SPK kami itu diajarin bahwa melahirkan itu sakit kalau nggak sakit namanya nggak melahirkan nah dan itu berulang-ulang terus sugestinya bahkan sebelum saya menikah sekalipun saya masih gadis ting-ting sekalipun saya sudah diajarinnya begitu yang dilihat juga begitu kenyataannya di lapangan orang melahirkan di rumah sakit apalagi rumah sakit pemerintah apalagi kalau zaman dulu Askes sekarang BPJS kaum Askes BPJS gitu biasanya kan kelas 3 ya nah rata-rata gimana ibunya ekonominya bawah gitu kan udah gitu pada teriak-teriak gitu kan layanannya kita tahu sendiri kayak apa gitu yang dilihat di mata tiap hari seperti itu jadi tanpa disadari sebenarnya yang banyak trauma siapa Bu Bidan sama Pak Dokter itu banyak banget traumanya. Nah pertanyaannya kalau bidan sama dokternya saja trauma, gimana pasiennya? Kan gitu. Nah, so berarti ya mau nggak mau kita harus yuk kita mulai putus yuk di situ loh gitu kan. Nggak kadang-kadang sebagai ibu-ibu biasa kita nggak bisa tuh nunjuk dokternya harusnya gini, bidannya harus gini nggak bisa balik lagi ngubahnya berarti dari mana dari diri kita karena ketika kita nunjuk satu jari nunjuk ke depan 3 jari nunjuk ke kita gitu kan berarti kitanya yang berubah ya kan nah sebenarnya ada banyak faktor yang menentukan proses lahiran itu nanti lancar atau tidak aku sekilas dulu masuk ke sini jadi ada 6P sama 4P gitu kalau dari 6P itu ibu dan janin itu ada
passion, psikologinya si ibu, kesabaran si ibu, tenaganya dan kondisi fisiknya si ibu dan bayi, kemudian jalan lahir, kemudian penumpangnya itu bayi, ketuban, plasenta, tali pusat, posisi ibu dan bayi dan plasenta, dan bagaimana pain management Anda. Nah, kemudian lalu 4P-nya dari provider dan support system itu dari sisi provider, bagaimana filosofi mereka, bagaimana psikologisnya si provider, itu juga pengaruh, place, partner, and policy. Uh, Essential oil masuknya di mana di sini sebenarnya kalau kita bicara tentang kaitannya essential oil dengan proses persalinan dan kehamilan, tentu banyak banget karena essential oil ngaruh nggak ke area psikologi? Ngaruh banget. Essential oil ngaruh nggak ke pain management? Ngaruh banget gitu. Jadi essential oil ngaruh nggak ke area environment? Ngaruh banget gitu. Karena pada dasarnya dalam fase kehidupan kita, entah itu kehamilan, persalinan, menyusui, itu erat banget dengan ada namanya salah satu hormon. Hormonnya namanya hormon oksitosin. Gitu kan? Hormon oksitosin adalah hormon cinta. Teman-teman di sini siapa yang pernah jatuh cinta? Boleh kasih jempol atau kasih reaksi pada jatuh cinta, pernah? Oke, okay. Pernah ya? Oke, okay. Rasanya gimana kalau jatuh cinta? Oke, rasanya gimana kalau jatuh cinta? Atau mungkin sekarang lagi jatuh cinta, tiap hari jatuh cinta, gitu kan? Rasanya gimana? Jatuh cinta itu rasanya yes, bahagia, happy, seneng, gitu kan ya, dagdikdur, gitu kan? Nah, di dalam tubuh kita, seperti yang kita tahu, ada hormon namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin disebut hormon cinta. Dan hormon ini berada di paling tingginya itu di 3 fase kehidupan. Salah satunya adalah pada saat Anda bercinta, saat Anda hamil melahirkan, saat menyusui. Oke, saat bercinta, hamil melahirkan, menyusui. Berarti kalau hormon cinta itu hormon yang bikin happy, nyaman, kemudian enak, berarti mestinya bercinta pun juga enak kan? Teman-teman ada yang ngerasain bercinta nggak enak? Ya ada mungkin kalau pas nggak nyaman, kalau nggak mood ya. Tapi kalau misalnya pas bercinta mestinya enak gak? Enak kan? Orgasm gitu. Nah itu enak banget. Nah berarti kalau misalnya hormon yang sama ada di hamil melahirkan dan menyusui, berarti hamil melahirkan dan menyusui bisa enak juga dong? Bisa. Harusnya begitu. Nah otomatis kan kita harus tahu sifat-sifatnya berarti bagaimana. Sifat-sifatnya adalah gimana caranya si hormon ini bisa keluar adalah satu, pada saat seorang ibu berada di lingkungan yang aman, nyaman bagi dia. Berarti kaitannya sama environment, betul? Dia berada di lingkungan yang private, tidak diintimidasi, happy gitu kan, lingkungan yang tenang, aman. Nah, hadirnya essential oil bisa membantu di area situ gitu. Oh, ternyata ketika orang berada di lingkungan yang nyaman, otomatis oksitosinnya pun naik. Sama seperti teman-teman ketika bercinta juga. Ketika kita bercinta dari sisi oksitosin ya, kira-kira dari sisi lingkungan ya, lampu kira-kira mati apa nyala? Berapa cinta? Mati atau nyala? Rata-rata mati remang-remang ya, gitu kan? Ya kan? Nah, pertanyaannya, kalau di rumah sakit orang mau lahiran, lampunya pada diremang-remangin nggak? Kagak, lampunya terang benderang. Bayangin Anda tidur ngangkang, kemudian di depannya lampu 200 watt gitu. Kira-kira kortek dan neokorteknya aktif nggak? Aktif. Yang muncul apa? Adrenalin, bukan oksitosin. Oksitosin kan musuhnya adrenalin. Jadi kalau oksitosin naik, adrenalin turun. Adrenalin naik, oksitosin turun. Lawannya. Kebayang dong. That's why kenapa orang yang melahirkan di rumah sakit justru banyak banget masalah-masalah yang terjadi. Karena secara hormonal aja tidak terfasilitasi gitu. Apalagi kalau di rumah sakit kita ada standar tuh, ada poster-poster yang harus nempel di situ gitu kan. Jadi kalau teman-teman main ke klinik bidan kita, di bidan kita itu di kliniknya itu lampu bisa mati, kemudian habis itu aromanya ada aromaterapi, yang living pastinya kita pakainya, ada
TV gedenya, dipakai untuk nyetel relaksasi, musik-musik gitu. Jadi kalau di rumah sakit ada nggak kayak gitu? Yang ada apa? Gambar, poster, perdarahan. Bayangin, Anda lagi nunggu kontraksi, lagi bengong, lihat baca perdarahan. Ending-endingnya, end up-nya bisa meninggal. Gitu kan? Nah, stres nggak di ruang bersalin? Stres banget, tapi itu nggak kesentuh. Sehingga ketika misalnya kemarin aku habis penilaian akreditasi klinik, mau nggak mau itu gambar-gambar tak take out, tak ganti dulu sementara gara-gara untuk ini apa namanya prosedural gitu. Habis udah lulus dapat akreditasi paripurna, puji Tuhan, langsung tak ganti lagi gitu kan, seperti selera asal lagi karena jangan sampai pada saat hamil melahirkan jadi stres gitu. Kemudian pada itu peran hormon oksitosin. Nah, ternyata hormon oksitosin itu juga sangat mempengaruhi dan itu sangat dipengaruhi oleh si salah satunya si essential oil ini kaitannya ke arah sana. Jadi bayangin juga kaitannya tadi dengan lingkungan dari terang benderang terus bau aroma karena essential oil kan erat hubungannya dengan aroma ya. Nah, pertanyaannya, teman-teman lebih suka datang ke rumah sakit atau ke puskesmas atau lebih seneng ke kemana tuh, ke salon atau ke mall atau ke tempat spa, kira-kira lebih seneng mana gitu? Mall, salon, spa, betul ya kan? Nah, Anda baru datang ke salon atau ke mall, kalau ke spa itu aja udah datang aja udah langsung ngantuk, relax. Tapi begitu ada datang ke puskesmas, baunya apa? Lisol, ya kan? Baunya obat, gitu kan? Banyak loh orang yang trauma karena itu, gitu. Akhirnya yang ada tegang, panik kita. Nah, berarti penting banget dong bau-bauan kaitannya dengan hormonal, kemudian kaitannya dengan proses persalinan, kehamilan, bahkan menyusui, penting banget dong. Oh, penting sekali gitu. Jadi ketika saya disuruh sharing tentang gimana tentang terkait dengan aroma, kemudian tentang aromaterapi dan gimana memanfaatkannya, ya seneng banget karena sebenarnya dalam pada saat kayak orang mau melahirkan, aku sering cerita bapak-bapak kalau dampingin istrinya melahirkan, mustinya bapak-bapak itu pada pakai celana kargo, gitu kan? Aku bilangnya gitu. Kenapa? Yang kantongannya banyak. Kenapa? Supaya bisa ngantongin essential oil dikantongin di situ, tisu dikantongin di situ, tumbler dikantongin di situ, cemilan dikantongin karena kadang-kadang di ruang melahirkan itu seorang ibu bisa melahirkan berjam-jam loh. Nah, teman-teman yang pernah melahirkan gimana rasanya ketika melahirkan? Nungguin kontraksi pembukaan lengkap berjam-jam, rasanya kok kayak Anda cuma disuruh, bahkan apalagi kalau misalnya Anda cuma disuruh tidur miring ke kiri sambil meratapi nasib gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Ya kan, meratapi nasib kan, kapan bayinya lahir gitu kan, lihat jam bentar-bentar, habis itu pengennya segera dicek terus, kok nggak lahir-lahir ya, semakin nunggu semakin stres kan kita, gitu kan. Sedangkan di satu sisi kita mau gerak nggak boleh, padahal harusnya boleh, tapi kita mau gerak nggak boleh, mau ngelawan kok takut, nanti dimarahi bidannya, ya kan. Nah, yang ada stres, mau ngelahirin anaknya lah kok stres, berarti tanpa sadar kita ngajarin stres juga dong ke anak kita. Betul enggak? Berarti pertama kali bayi lahir di dunia yang dia pelajari stres. Aduh kok kasihan banget. Kalau aku sih kasihan loh gitu kan. Berarti tanpa sadar yang direkam di otaknya dia stres. Ternyata dilahirkan ke bumi kutukan ya, bukan berkat gitu kan. Bagi bayi mungkin kalau dia bisa bicara, dia nangisnya sambil aduh aku terkutuk nih lahir di dunia gitu kan, mamaku teriak-teriak, udah gitu disambut dengan bidannya, ayo jangan gitu, macam yang kuat. Bayangin guys, padahal selama 9 bulan bayimu kan anteng-anteng saja di perut, ya enggak, bayinya anteng-anteng di perut, empuk gitu kan, happy, nyaman, dielus-elus kayak gitu kan.
Iya kan? Nah, lalu habis itu terus pas lahir, lah kok dibentak-bentak, apa enggak shock gitu. Iya kan? Nah, apalagi kalau dia ternyata harus operasi. Kira-kira traumanya lebih berat enggak? Bagi bayi loh, dari sisi suhu misalnya. Di dalam kandungan hangat 2 derajat lebih tinggi suhunya dibanding suhu tubuh kita. Berarti kalau suhu tubuh kita 36 minggu sampai 36 derajat, berarti di dalam sono 38 hangat. Tiba-tiba lahir bugil kan, kalau lahir lahir AC sentralnya 16 di ruang operasi. Kebayang nggak shocknya kayak apa? Hitungannya detik loh, gitu kan? Detik dan menit loh. Bayangin. Kemudian bukan berarti operasi sesar jelek, tetapi ketika kita bicara tentang operasi sesar berarti potensi trauma ke anak kita gede loh. Berarti PR kita banyak sebagai orang tua, gitu. Mandangnya begitu. Oke, PR-ku banyak nih. Gimana cara aku healing traumanya? Baik untuk trauma si anakku atau untuk traumaku. Bayangin bayinya kayak apa traumanya. Udah gitu, begitu lahir, langsung dimasukin selang kan di hidungnya, gosrok, 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 sampai dia nangis. Wah, wah, wah. Begitu bayinya nangis, kira-kira kalau bayi nangis, rasanya siapa yang dicari pertama kali? Yang dicari mamahnya loh. Iya kan? Karena dia butuh dengar detak jantungnya lagi, dipeluk nafasnya. Selama 9 bulan kan di situ. Tapi kalau di sesar apa yang terjadi? Kira-kira nempel ke mamahnya nggak? No, berbagai prosedur harus dia jalani. Bahkan kadang-kadang nggak ketemu sama mamahnya. 24 jam lebih kadang-kadang. Kayak apa coba rasanya bayimu itu kalau dia bisa ngomong? Trauma nggak? Trauma, gitu. Trauma banget. Mentalnya kena nggak? Kena, gitu. Dan itu ternyata disimpan di limbik sistemnya dia. Bisa nggak langsung dihapus begitu saja? Oh, nggak bisa, gitu. Butuh butuh upaya, gitu. Butuh banyak proses yang harus dia lalui. Nah, kalau mamahnya sadar, kalau nggak mamahnya sadar, gitu. Kalau mamahnya nggak sadar, kalau bayinya trauma, kalau mamahnya sadar, kalau nggak sadar kalau dirinya trauma, tanpa disadari bayi ini tumbuh dalam kondisi yang traumatik. Bertahun-tahun dia seperti itu. That's why jangan heran semakin kesini semakin banyak kasus-kasus penyakit mental, gitu. Oke, okay? Kira-kira teman-teman sudah mulai bisa ngelingkan nggak sambungannya dengan fenomena yang ada sekarang, bagaimana dunia semakin concern dengan penyakit mental, gitu kan? Dari mulai hiperaktif, ADHD, autism, bipolar, gitu kan? Bahkan akhirnya sekarang misleadingnya adalah apa namanya, penyakit mental menjadi tren justru. Kayaknya aku bipolar deh, lo kalau nggak bipolar kayaknya nggak keren deh. Bahkan sekarang dunia jadi kayak gitu, ya kan? Nah, jadi kan ini jadi kebalik-balik kan gitu. Jadi, nah ya udah kita mau putus di mana nih sekarang kita. Nah, essential oil mengambil peranan penting banget di area ini sebenarnya. Berarti kita bisa optimalkan dong gimana caranya benar Cipon. Jadi self diagnose habis itu bangga pula gitu. Kayaknya gue depresi deh gitu kan. Kayaknya gue bipolar deh kayaknya kayak gitu kan. Jadi bangga gitu. Anehnya gitu sampai dan kadang-kadang kita mesti sadar bahwa kalau kita ada masalah di mental nggak kelihatan dan ngobatinya itu setengah mati ibaratnya. Jadi susah ngobatinya gitu. Jadi kenapa kita nggak cegah ya? Kenapa kita nggak putus ya? Jangan sampai generasi kita ke depannya adalah generasi-generasi trauma. Udah sebutannya generasi sandwich atau generasi atau bukan generasi strawberry yang di planet Majret gitu kan. Dan kadang-kadang bahkan lucunya kadang-kadang orang tua sebagai orang tua bahkan kadang-kadang dia dia juga mengimani dan mengamini itu jadi kayak malah memperkatakan gitu kan padahal kan wah generasi nah sekarang nggak cuman kita mulai putus kita mesti harus nggak boleh memperkatakan kayak gitu juga ngasih label-label juga nggak boleh karena kita sudah belajar sekarang gitu so ketika hamil, intinya apa? Intinya bahwa saat hamil, melahirkan dan menyusui itu mau nggak mau harus nyaman, harus aman, gitu, dan harus minim trauma. Nah, salah satu caranya kan tadi
menghadirkan si aromaterapi ini, karena aromaterapi ini yang bisa nyentuh area tubuh, pikiran, dan jiwa sekaligus gitu. Nah, by the way, sebelum kita masuk ke aromaterapi, kira-kira pertanyaannya teman-teman punya apa namanya essential oil favorit, YL favoritnya apa sih? Kira-kira boleh ditulis di kolom komentar nggak? Yang selalu ada di mana namanya di tas ada peppermint, peppermint, kemudian joy. Semua bawa, oke. Jadi satu tas gitu ya, satu tas dibawa gitu ya. Semua bawa enggak lah, gitu kan? Pasti ada beberapa. Kalau aku yang di tasku itu selalu ada peppermint, lavender ada, joy ada, frankincense itu selalu ada. Itu aku paling suka. Oil pertama kali saya di YL kenal YL adalah frankincense, gitu kan? Gitu. Dan bukan frankincense, sacred frankincense yang kecil yang 5 milian dulu itu. Jangan dulu, aku pakainya itu. Kemudian dan biasanya oil yang lain adalah selain frankincense, lang-lang, kemudian abundance. Jadi jadi kalau kalau biasanya tuh abundant toh itu resepnya Tantan tuh. Abundant, tek-tek, ditaruh beberapa tetes, hewek, ditulis gini, taruh di bawah pusar gitu kan sambil dalam hati rezeki lancar kayak gitu kan, pakai abundance gitu kan. Gitu. Itu masih aku pakai loh, Cipon punyanya Tantan tuh tek-tek taruh di sini, taruh di sakrum kayak gitu kan, taruh di sini gitu kan. Jadi kalau pas pakai abundantnya kebanyakan naik lift gitu kan, masuk ke lift tahu-tahu bau jamu ya kayak gitu kan, abundance kan baunya jamu ya gitu kan. Lama-lama aku agak kurangin tuh, akhirnya abundance-nya tak taruh di mana, tak taruh di dompet, tes gitu kan, dompetnya tak kasih abundance gitu kan, jadi rezeki lancar, kuperkatakan dalam iman, isinya penuh terus, ATM juga penuh gitu, nggak apa-apa lah gitu kan. Gitu. Nah, jadi aromanya kuat ya gitu kan. Di klinik bidan kita aja aromanya abundance, yoi. Bahkan dulu ingat nggak? Kok ingat nggak sih? Aku belum cerita kan. Nah, aku pernah itu zaman kejayaan kalau aku bilang. Aku pernah ngecat klinik itu pakai abundance loh. Beneran. Jadi ada kira-kira cat tak kasih ngecat klinik itu tak kasih kira-kira 8 sampai 10 botol abundance dipakai buat ngecat, buat campuran ngecat gitu kan. Jadi rasanya oke, sultan ya gitu kan. Jadi aroma abundance kan kayak aroma uang supaya ya rezeki datang kayak gitu. Oke, kembali lagi ke topik. Kenapa kok bisa apa namanya aromaterapi bisa sangat sangat mempengaruhi area tubuh, jiwa dan pikiran? Karena ternyata aromaterapi kan sangat cepat banget ya masuk ke dalam pikiran kita. Kalau tadi aku bilang trauma itu kerekam ke limbic system, berarti ternyata essential oil ini mempengaruhi limbik dan emosi cepat banget, hitungannya detik gitu. Beberapa sumber ada yang bilang 22 detik. Bahkan tapi beberapa sumber ada yang bilang cuma 8 detik gitu kan. Nah, jadi baru sebentar aja langsung masuk ke limbik system. Nah, hitungannya detik. Dan yang terjadi adalah dari aroma apa molekul-molekul di aromaterapi tersebut kita indus mungkin lewat hidung, even itu mau diindus langsung atau lewat diffuser atau lewat masas dan lain sebagainya, dicek sama olfactory system, kemudian habis itu langsung diolah sama limbik kan, amigdala gitu kan, dan hipokampus, akhirnya itu kaitannya sama bisa mempengaruhi emosi, rasa aman, stres, trauma, dan kebahagiaan. Kebetulan saya adalah salah satu apa namanya fasilitator dan juga salah satu trainer hypnobirthing. Kebetulan bareng sama Cipon tuh. Nah, di dalam hypnobirthing itu kita ngajarin ada satu yaitu Q dan keyword. Aku tulis di sini ya. Q dan siapa yang di sini sudah pernah belajar hypnobirthing? Q dan keyword. Siapa yang sudah belajar hypnobirthing? Kalau belum, hubungi Cipon ya. Kemudian Bu Cipon dan ini. Nah, keyword. Nah,
Setiap kali saya ngajar hypnobirthing, saya selalu ajak ibu-ibu untuk tentukan cue dan keyword dalam memberikan sugesti, gitu kan? Keyword dalam memberikan sugesti. Si sugesti ini atau sugesti ini bisa berbentuk informasi, bisa berbentuk afirmasi, bisa berbentuk apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita cium. Nah, jadi untuk memaksimalkan supaya sugesti itu masuk ke dalam pikiran dan tubuh kita, butuh namanya cue dan keyword. Aku kalau di kelas aku selalu minta para klien untuk menyebutkan namanya 51 fakok. Teorinya begini. 51 fakok, nggak usah pakai F ya. Fakok. Apa itu fakok? V-nya visual, A-nya auditory, K-nya adalah kinestetik, O-nya adalah olfactory, G-nya adalah gustatory. 5 itu. Berarti kan panca indera kan. Sugesti masuk ke dalam pikiran kita melalui 5 panca indera dong, ya kan? Nah, otomatis kita mesti tahu nih, dari 5 panca indera ini mana yang paling dominan. Itu yang pertama. Yang pertama yang paling dominan apa? Ketika kita belajar, yang paling dominan apa? Oh, yang paling dominan visual. Ya udah, kuncinya pakai di visual itu yang dilatih tuh. Oh, yang paling dominan di auditori. Oke, berarti auditori. Gitu kan? Nah, di 51 fakok ini dipakai buat Q itu kita cari contoh. Biasanya kita cari 5 dari sisi penglihatan visual, 5 hal yang kira-kira kamu sukai, yang kira-kira setiap Anda melihat, even nggak melihat, bayangin doang. Melihat maupun bayangin seolah-olah Anda melihat, itu Anda langsung good mood. Nah, coba cari, gitu kan? Cari dulu 5. Habis itu cari 4 auditori, 4 bunyi-bunyian yang membuat kalian menjadi merasa happy, good mood. Kalau anak saya karena dia pecinta K-pop, ya tiap hari nontonnya kalau nggak Running Man, kemudian lagu K-pop. Kemarin aku tanyain, Dik ngapain tuh Dik sibuk banget, aku lagi nonton dengerin Seventeen, yo mah Seventeen habis ngeluarin album kayak gitu kan, single kayak gitu kan. Jadi Gaby itu kalau belajar ya dia pasti pakai headset karena dia orangnya auditori banget. Nah, kemudian lalu adalah kinestetik. Cari tiga gerakan atau elusan atau somehow yang pakai indera perasa yang membuat kamu nyaman. Habis itu 2 aroma. Makanya aku tadi tanya, aroma apa sih yang membuat kamu langsung happy, langsung good mood gitu kan? 2 aroma yang kamu ingin, yang bikin kamu langsung moodnya bagus pada saat di dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian 1 gustatory, berarti apa yang kalian acap, dikecap pakai indera perasa. Nah, itu yang biasanya aku ajarkan gitu kan. Karena terutama kalau misalnya di essential oil, karena aroma itu sangat pengaruh banget, berarti kaitannya sama otak, padahal di dalam hamil dan kehamilan melahirkan menyusui yang jadi concern utama kan salah satunya kan adalah nyeri dan ketidaknyamanan toh. Berarti dan keluhan-keluhan toh. Berarti padahal keluhan-keluhan itu bisa diminimalkan tergantung dari pengolahan otak kita, betul? Kayak contohnya rasa sakit. Kalau misalnya Anda lagi sakit kepala, lalu Anda diteleponin pinjol, gitu kan? Kira-kira sebel nggak? Tambah sakit kepalanya, nyutan gitu. Apalagi suami pulangnya telat, ya kan? Nah, tapi kalau Anda sakit kepala, walaupun sakit kepalanya gara-gara sakit gigi, berarti kan ada penyakitnya ya, sakit gigi. Lalu Anda diajak ke mall, gitu kan? Lalu tiba-tiba dibeliin tas baru, gitu. Kira-kira saat di mall sakit giginya kerasa nggak? Bisa nggak kerasa loh, gitu kan? Karena apa? Karena otaknya sudah termanipulasi, otaknya fokus ke tasnya gitu, rasa happy gitu. Nah, that's why kenapa kok sakit, keluhan, penyakit itu pun bisa akan sangat tergantung sama otak kita. Kaitannya dengan aroma apa? Sama seperti tadi. Kalau kita udah sakit, datang ke rumah sakit kok baunya kayak orang sakit. Tambah sakit nggak? Tambah sakit. Berarti mestinya rumah sakit itu baunya harusnya gimana?
Iya sih, baunya kayak mall gitu gimana sih? Bisa nggak sih sebenarnya rumah ini mungkin siapa tahu di sini ada yang pemilik rumah sakit atau klinik gitu. Ya kan? Mestinya baunya essential oil lah gitu kan. Minimal lah gitu kan. Nah, jangan bau obat gitu. Bau obat kita tambah deg-degan gitu kan. Nah, di Jogja hanya satu. Aku baru nemu salah satu rumah sakit yang baunya roti atau bau kayak rumah sakit. Enak tuh. Jadi datang ke sana itu rasanya nggak rasanya santai gitu kan. Tapi kalau datang udah kita lagi sakit nggak nyaman. Aduh aromanya kayak gitu kan kebayang ya rasanya gimana. Nah tapi kan kita nggak bisa. Betul JIH, kita nggak bisa apa namanya menyuruh mereka berubah karena itu udah sistem ya gitu di Indonesia apalagi itu sistem nggak bisa dirubah. Berarti yang bisa kita lakukan apa? Ya bawa aja esensial sendiri. Seberapa sih esensial? Paling cuman segini. Kalau perlu bawa yang 5 mili juga bisa, dikantongin bisa, gitu. Sniff-sniff juga bisa gitu kan. Apa sih susahnya pergi ke rumah sakit bawa essential oil? Suamilah bawa essential oil gitu kan. Kalau perlu ada bawa kipas portable, kemudian dikasih di sini ada kapas kasih essential oil lavender, istrinya melahirkan, gitu kan jadi nggak aroma aroma bipol atau lisolnya kan udah nggak ada berarti enak gitu kan bisa sebenarnya ya kan gitu. Nah dan itu nggak ganggu pekerjaan bidan dan dokter juga loh gitu kan, malah bidan dan dokternya enak, baunya kok enak sih pasien ini kan gitu kan, nggak bau pesing gitu kan. Nah kalau kita bicara tentang aromaterapi, balik lagi aromaterapi tentu nggak cuman sekedar wewangian. Kurasa teman-teman di sini apalagi di komunitas JL ini pasti udah paham banget bahwa aromaterapi ini masuk ke terapi komplementer kalau dibilangnya. Jadi pendekatannya lebih holistik. Jadi nggak cuman fisik saja yang dipandang, tapi kondisi mental dan spiritual seperti yang tadi aku kasih contoh juga gitu. Nah, yang dibutuhkan seorang ibu kan sebenarnya salah satunya adalah tadi prenatal care, bukan prenatal scare. Nah, sebenarnya aromaterapi ini pun juga masuk di area dari si WHO. Kalau teman-teman belajar di WHO terbaru rekomendasi WHO tahun 2018 dan 2022 disempurnakan di 2022. WHO mengeluarkan rekomendasi namanya Positive Childbirth Experience. Jadi bagaimana apa namanya WHO itu mensupport pengalaman positif saat melahirkan itu manner banget, penting banget gitu. Nah, ada banyak tuh esensialnya. Jadi mulai dari gimana seorang ibu hamil dan melahirkan itu respectful gitu. Jadi nggak di judgment, nggak dibully gitu kan. Karena tanpa disadari banyak sekali pembulian di ruang bersalin. Jadi aku bilang sih kekerasan di ruang persalinan, KDRP. Bukan KDRT tapi KDRP, kekerasan dalam ruang persalinan. Contohnya apa kekerasan di ruang persalinan? Orang melahirkan dibentak-bentak. Ibu tuh nggak pinter lahiran, kayak gitu kan. Bikinnya aja diem-diem pas lahiran teriak-teriak gitu. Masih banyak loh yang kayak gitu, digituin. Padahal itu kejahatan loh. Kalau sayangnya di Indonesia sistemnya belum dan sistem hukumnya belum nyentuh ke sana. Jadi belum bisa disu. Kalau di negara maju sudah bisa disu loh. Kalau ada nakes yang kayak gitu kan, ngomongnya jelek kayak gitu bisa disu. Di Indonesia belum aja kali ya. Atau mungkin banyak yang belum pasien-pasien yang nggak ngerti haknya gitu kan. Jadi ya itu tadi harusnya direspek gitu. Nah terus habis itu apa lagi? Emotional support dari companion dan dari lingkungan terutama otomatis. Nah, di sini essential oil menjadi salah satu hal yang penting banget gitu. Komunikasi yang efektif, pain strategi. Tadi aku bilang berarti essential oil menjadi salah satu bagian dari pain strategi dong. IOI, karena kaitannya dengan olfactory system tadi. Kemudian monitoring, kemudian minum sama makan, mobility, kemudian persistent of support, kemudian dirujuk kalau memang perlu, continuity of care atau COC gitu kan. Yang mana penting banget
butuh caring, bukan scaring. Nah, dan kalau kita bicara tentang holistic care dan komplementer, kaitannya bahwa apa namanya aromaterapi itu nyentuh dari body, mind, soul, and spirit gitu. Jadi dan ini adalah dukungan yang tepat banget. Jadi sebenarnya penting banget kita untuk yang kita sudah jadi pengguna essential oil minimal kita sharing deh ke orang-orang bahwa sepenting itu loh essential oil gitu kan. Kalau misalnya di sisi Vakok, kalau aku sharing ke teman-teman ibu-ibu hamil yang mau melahirkan yang ikut kelas, bahkan ada karena ada beberapa yang belum kenal essential oil yang living juga, atau mungkin ada beberapa ibu yang nggak mampu beli juga gitu kan. Kadang-kadang aku bilang, aroma apa sih yang suka bikin kamu langsung nyaman gitu kan? Kan banyak tuh aroma. Terus ada banget yang bilang aku suka aroma kopi gitu kan. Oh, nggak ada salahnya loh ke ruang bersalin bawa kopi gitu kan, aroma kopi gitu kan. Atau pakai aja hand body yang kopi gitu. Boleh kok kayak gitu kan, sambil dipijitin sambil nyium aroma kopi. Itu udah ngubah banget gitu kan. Udah ngubah banget gitu. Kalau misalnya Anda harus pakai apa namanya masker, boleh juga kok maskernya dikasih dikasih bau-bauan, itu juga sangat membantu gitu. Bahkan ada juga yang aku sukanya karena nggak punya essential oil, aku sukanya aroma keteknya suami. Ya udah, berarti kalau pas lagi mau lahiran, pas kontraksi kekepin aja gitu. Dan itu sudah ngebantu banget. Artinya sengefek itu aroma terhadap proses dalam persalinan. Kalau kita bicara tentang persalinan. Nah, terus tubuh dan pikiran dan jiwa itu saling terhubung. Kita mesti tahu itu bahwa emosi dan pikiran itu sangat pengaruh terhadap kondisi fisik. Mau dalam kondisi hamil maupun tidak hamil, kalau kita stres kemudian habis itu kita kita apa namanya diem sejenak, berhenti sejenak, kemudian sniff-sniff aroma yang nyaman, tentu akan mempengaruhi juga gitu. Dan kaitannya juga terkait dengan semua organ, baik itu dari otot lah, jantung lah, pencernaan lah, dan lain sebagainya, termasuk pikiran. Nah, kenapa aku pakai aromaterapi selalu? Karena yang tadi aromaterapi di sini dikatakan bahwa membantu menenangkan pikiran, tahu bahwa ibu hamil itu dan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu adalah ibu yang sangat-sangat gampang stres. Benar nggak sih? Gitu kan? Gampang banget stres karena emosinya labil banget gitu. Ibu hamil apalagi? Udah stresan, overthinkingan gitu kan. Udah gitu kena frog brain lagi. Teman-teman tahu frog brain? Yang namanya ibu hamil itu kan kadang-kadang tiba-tiba entah gimana kepintarannya itu tiba-tiba berkurang sekian persen gitu kan. Pindah ke bayinya. Jadi gampang lupa, nggak dongan, kayak gitu loh. Itu yang aku rasakan. Mungkin teman-teman di sini kagak gitu kan. Tapi yang aku rasakan dulu toh, begitu hamil itu, kok kayaknya aku jadi nggak terlalu pinter, nggak kayak dulu sih gitu. Lemot rasanya gitu kan. Udah lemotan, nggak ngeh-ngehan kan, lupa, overthinking. Jadi di otaknya itu kayak benang ruwet gitu loh. Nah, kalau aromaterapi bisa ngebantuin menenangkan pikiran, tentu aromaterapi ngebantu ngeurai benang ruwet tadi gitu kan. Sehingga ketika mengambil keputusan, mengambil tindakan itu bisa lebih waras gitu kan, lebih mindful. Nah, itu sebenarnya kalau kalau dari sisi kalau dari sisi aku pribadi kaitannya sama aromaterapi. Terlepas dari berbagai aromaterapi ternyata bisa apa namanya membantu beberapa jenis aromaterapi memang bisa dioptimalkan sampai ke area ngebantuin ada efek terapeutiknya gitu. Nah, ini beberapa poin-poin kotakan-kotakan yang ada di sini. Ini cerita tentang aromaterapi yang mempengaruhi pikiran, tubuh, spirit sama
jiwa gitu. Jadi contoh misalnya lavender, kemudian bergamot, kemudian orange, kemudian peppermint, geranium, chamomile. Bahkan kalau lagi overwhelming aja kadang-kadang kalau misalnya pas nggak apa namanya pas overwhelming aja kadang-kadang teh aja aku cari pasti teh yang chamomile gitu kan atau teh lavender kayak gitu. Dan itu ngaruh banget gitu. Nah, dikaitannya dengan gentle birth, aromaterapi kaitannya dengan gentle birth karena gentle birth tadi kaitannya hamil, melahirkan, menyusui, parenting. Gentle birth intervensi termasuk aromaterapi ini termasuk intervensi tapi intervensi dalam komplementer. Jadi pendekatan gentle birth kalau dipandang dari aromaterapi itu aromaterapi itu pengetahuan tentang aromaterapi itu jadi penting gitu karena ini kaitannya sama pikiran kita gitu karena begitu dan hitungannya detik gitu ketika kita bicara tentang aromaterapi kita bicara tentang kaitannya hamil melahirkan dan menyusui. Nah, ingat bahwa dalam perjalanan aromaterapi itu membuat jadi tenang dan ingat bahwa apa namanya tubuh kita itu benar-benar tempat kudus kalau aku bilang sih kayak bait Allah gitu lah ya. Jadi dan tubuh perempuan itu adalah tubuh tempat kudus yang dirancang Tuhan untuk sempurna untuk mengandung melahirkan. Jadi kalau ada orang dari awal udah bilang bahwa aku panggul sempit gitu kan, aku nggak bisa, oh aku hipertensi berarti aku nggak bisa lahiran normal, belum lahiran aja udah mendeklar bahwa dia nggak bisa lahiran normal, sayang banget gitu kan. Kenapa kita nggak apa namanya doanya yang doa yang lebih bagus gitu kan. Jadi ya nggak. Jadi teman-teman banyak kan yang hamil kemudian mual muntah atau tensinya tinggi gitu. Tiba-tiba apalagi kalau datang ke provider yang providernya hobinya nakut-nakutin. Seorang ibu hamil datang ke tempatnya bidan atau dokter, taruhlah ke tempatnya bidan Yesi. Lalu bidan Yesi bilang, kan di buku KIA itu kan ada buku KIA itu kan isinya ada yang apa namanya tanda-tanda bahaya kehamilan ya kan, dengan lengkap dengan gambarnya. Ibu datang hipertensi atau tensinya tinggi, kita kadang-kadang nggak ngecek ini tensi tinggi kenapa. Jangan-jangan dia di sepanjang jalan tadi panas atau capek, semalam nggak bisa tidur, kemudian tensinya tinggi gitu. Jangan-jangan atau dia lagi punya masalah enggak. Kalau di sebagian besar rumah sakit atau vaskes di kita begitu tensi tinggi sekali tensi tinggi kemudian dicek suruh istirahat habis itu di istirahatnya pun juga tidak direlaksasi tidak dikasih treatment cuman istirahat doang kemudian ditensi kan pas istirahat udah deg-degan lagi ya aduh kok tensiku tinggi ya kemarin padahal kagak kayak gitu dia tambah stres nggak tensi kedua tambah masih tinggi yang ada apa tiba-tiba langsung muncul diagnosa yang ada Bu tanda-tanda bahaya kehamilan ya tensi ibu tinggi ibu harus pergi ke rumah sakit nanti karena kalau enggak ibu bisa meninggal. Dari awal hamil sudah digituin gimana nggak tambah stres pulang nangis lah gitu kan gitu padahal sebenarnya bisa nggak sih Bu Bidan atau nakes klien datang tensi tinggi kalau perlu ditanyain udah makan belum, sudah tidur belum, gitu kan? Habis itu paling tidak ibu kasih aja tuh dulu apa namanya lavender dulu, gitu kan? Atau mungkin White Angelica, gitu kan? By the way, White Angelica bagus banget loh untuk hipertensi. White Angelica seset gitu, dicium aromanya, relaksasi dulu, dengerin panduan relaksasi. Habis itu setengah jam kemudian aku tensi lagi ya Bu, tenang. Bisa nggak sih begitu? Harusnya bisa kan? Gitu. Jadi cuman karena nakesnya sendiri nggak ngerti tentang apa itu apa itu essential oil, efeknya apa, nggak belajar tentang body mind and soul, jatuhnya ya yang dipelajari di dunia kebidanan dan kesehatan pada saat dia kuliah textbook yang diajarkan tentang patologi saja, ya udah itu yang disampaikan oleh klien, kesian kliennya gitu. So, bagi kita mungkin sebaiknya kita mulai sharing-sharing juga bahwa apa namanya penting loh bagi kita untuk
memberdayakan diri supaya nggak gampang ditakut-takutin juga, dan kita punya taktik gitu kan. Salah satu taktiknya ya mestinya setiap ibu harusnya wajib sih ya kenal yang living gitu kan, kenal essential oil gitu lah minimal gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan spiritualitas juga ternyata kaitannya spiritual tentu kaitannya banyak banget dalam kehamilan dan persalinan. Nah, beberapa manfaat aromaterapi dalam kehamilan dari mulai meredakan mual, mengurangi nyeri, mengurangi stres, dan bahkan memperlancar persalinan itu pun juga ada. Kemudian, lalu cuman hati-hati dan jangan sembarangan pakai aromaterapi sebenarnya. Nah, contohnya misalnya ada beberapa aromaterapi yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil, dan beberapa penggunaan aromaterapi apa namanya nggak boleh dilakukan pakai dimakan kayak gitu, itu juga sebaiknya topikal atau lewat penciuman aja kayak gitu. Nah, kasusnya juga banyak. Nah, banyak orang yang tapi banyak di sisi lain banyak orang yang berpikir bahwa yang alami itu pasti aman. Mereka berpikir begitu karena pengetahuannya kurang, masih belum cukup gitu. Banyak yang berpikir bahwa karena essential oil itu natural, berarti semua senyawa, semua jenis essential oil semua aman gitu. Padahal nggak demikian gitu, dan kita harusnya udah mulai tahu dulu gitu. Dan fakta menariknya, teman-teman di dunia kesehatan, teman-teman nakes pun banyak yang nggak ngerti gitu. Ternyata essential oil itu sebaiknya para bidan, para dokter pun ngerti gitu kan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, efeknya bagaimana. Bahkan kalau perlu penelitian-penelitian mestinya sudah mulai dilakukan. Nah, dan karena essential oil punya dampak terapeutik, dan karena mitosnya banyak yang masih berpikir bahwa semua pasti yang alami itu pasti aman, sehingga ibu-ibu orang awam yang nggak ngerti tentang ilmunya, ya udah gunainnya kadang-kadang tanpa konsultasi sama provider. Jadi kalau di Indonesia buah si malakama, satu sisi nakesnya kagak ngerti tentang essential oil, bahkan skeptis tentang essential oil. Di sisi lain, karena kagak ada yang ditanyain, si klien berpikir bahwa semua yang alami itu aman, akhirnya sembarangan aja pakai essential oil. Kebayang ya sampai di sini. Jadi sebenarnya apa ya, masalahnya tuh banyak. Nah, kaitannya sama essential oil yang skeptis, by the way dulu saya pernah loh di Clayton. Saya kebetulan ada tinggalnya di Clayton. Teman-teman tahu Clayton ya? Kapan-kapan mampir ya. Clayton itu antara Jogja sama Solo. Nah, itu saya itu dulu pernah bahkan sampai dipanggil di dinas kesehatan. Di sidang, tahu. Di sidang itu, di tempat sidang itu, salah seorang dokter senior, beliau masih ada sampai detik ini. Salah satu apa namanya dokter bilang, apa itu aromaterapi gitu kan? Buat apa ibu hamil disuruh beli aromaterapi, disuruh punya aromaterapi atau dikasih aromaterapi? Buat apa? Nggak ada tuh penelitiannya. Bahkan saya digituin. Itu tahun, aku ingat banget tahun 2014 2015-an. Benar nggak? Nah, jadi nakes pun banyak banget yang masih skeptis kayak gitu. Padahal kita tahu, kita mau beli sabun aja, sabun mandi aja loh. Yang kita cari apa? Aromanya dulu kan? Artinya apa? Aroma itu penting banget loh sebenarnya, gitu kan? Yang kita mau setrika aja, yang dicari aromanya dulu. Kalau setrikanya baunya apek, habis setrika apek kan pasti pakai bajunya juga nggak nyaman toh, gitu kan? Nah, padahal aroma itu sepenting itu loh. Tetapi masih banyak tenaga kesehatan yang skeptis. Nah, yang terjadi adalah ya tadi nakesnya skeptis, kemudian merasa itu nggak penting, kemudian sedangkan kliennya merasa itu penting dan berguna banget bagi saya, gitu kan? Sehingga karena nggak ada yang ditanyain, ya akhirnya ya udah sembarangan aja pakainya. Nah, ini yang seringkali membuat akhirnya apa namanya, apa ya, jadi
miss di lapangan kita. Nah, ini adalah beberapa penelitian bahwa sekitar setengah ibu hamil menggunakan aromaterapi, benar-benar dia kasih tahu ke providernya, Bu, aku bisanya relax pakai lavender, Bu. Atau, Bu, saya bisanya relax kalau pas lahiran aku pengennya pakai ada peppermintnya sama ada joy dicampur sama ini rose misalnya, kayak gitu. Gitu. Jadi atau aku pada saat melahirkan aku pakein ini. Nah, itu pun juga kalau bisa harusnya ngobrol sama tenaga kesehatan. Nah, penggunaan terapi komplementer oral bidan kalau di negara maju bahkan ada sertifikasi khusus untuk tenaga kesehatan yang sudah menjadi praktisi aromaterapi gitu kan. Tapi kalau di Indonesia sepertinya belum. Nah, tantangannya adalah kurangnya pelatihan bagi kami para tenaga kesehatan yang nggak yang tadi banyak yang skeptis dan lain sebagainya. Kemudian lalu kurangnya komunikasi. Kliennya nggak ngomong sama providernya, providernya nggak ngomong sama nggak komunikasi juga sama kliennya. Itu yang jadi masalah. Nah, otomatis penting bagi kita untuk saling mengintegrasikan semuanya itu. Jadi kalau perlu ya mestinya nakes mulai terbuka. Jadi apalagi kalau di dunia kebidanan, aku selalu menyebut ibu hamil itu sebagai klien, bukan pasien. Karena kalau pasien kita seolah-olah gue lebih tinggi nih derajatnya dibanding pasiennya. Pasiennya seolah-olah nggak punya pilihan. Padahal nggak, di dunia kebidanan yang namanya ibu hamil, ibu melahirkan itu klien, kita setara. Bahkan klien lebih tinggi daripada saya. Ibaratnya mereka bayar ke saya untuk saya bisa melayani dia, betul kan? Gitu. Jadi mestinya mindset-nya adalah mindset pelayan. Kalau nakes harusnya menjadi mindset pelayan. Jadi kita harus melayani, serve si klien-klien ini gitu kan. Nah, beberapa efek relaksasi kalau kita bicara tentang aromaterapi, aromaterapi punya efek relaksasi dan kaitannya sama hormon tadi, hormon oksitosin tadi, relaksasi dan kondisi rileks itu ternyata bisa menjadi kunci ketika kita bisa hamil nyaman, persalinannya lancar. Itu bebas stres, kecemasan, itu salah satunya adalah dengan efek relaksasi. Dan relaksasi bisa support dengan si adanya essential oil tersebut. Ketika kita relax, otomatis kebutuhan analgesi, penghilang rasa sakit berkurang, hormon kita lebih oke, kemudian akhirnya kepuasan ibu lebih oke juga. Nah, yang jadi masalah adalah intervensi di dunia kesehatan, terutama di persalinan di Indonesia banyak banget. Nah, kalau di dunia itu sesar itu angkanya sekarang mencapai minimal 10 sampai 15%, di Indonesia sudah lebih dari 25%. Gitu. Iya, 25,9% di Indonesia itu SDKI 2023. Nah, kalau SDKI yang 2024 kurasa lebih meningkat lagi. Dan angka sesar tertinggi di Indonesia itu di Bali ternyata. Nomor 2 baru di Jakarta, gitu. Dan ngeri pokoknya kalau kita udah lihat terutama di Denpasar, bener-bener gitu kan, bisnis bingbornya kenceng banget gitu. Siapa yang di sini di Bali? Mungkin bisa cerita gitu kan, ngawur sampai rasanya aduh parah banget gitu. Nah, strateginya apa yang kita bisa lakukan? Kita nggak bisa ngubah orang lain, kita bisa ngubah diri sendiri. Yang paling penting adalah kalau kita pengen melahirkan dan hamil, melahirkan, menyusui lancar, ya ciptakan lingkungan yang aman dan damai. Kita. Kemudian aromaterapi menjadi salah satu pintu untuk menuju ke area situ. Dan kita mesti tahu dosis aman untuk aromaterapi seperti apa. Jadi dosis maksimalnya bagaimana. Di sini aku udah share tentang dosis-dosisnya. Nanti teman-teman bisa lihat perhitungannya. Jadi kalau misalnya buat masas, gitu, kita bisa pakai oil berapa plus carrier oilnya berapa gitu kan. Dan tentu kalau perlu Anda bisa bikin aroma yang paling nyaman untukmu, bisa dicampur, bisa dua atau maksimal 3 essential oil.
tentu teman-teman harus belajar seni seni blendingnya juga di aromaterapi. Kurasa teman-teman YL udah fasih di sini karena banyak edukasi di area situ. Salah satunya adalah pertama tentukan dulu tujuan blendingnya. Jadi teman-teman mulai kenal aromaterapi yang ada di yang Living Indonesia itu apa saja. Paling tidak teman-teman sudah mulai kenali. Ini efeknya apa? Efek psikologisnya apa? Efek emosinya apa? Kemudian tentukan dulu tujuannya. Mau aku pakai buat relaksasi kah? Mau pakai buat stimulasi kah? Atau aku mau pakai buat ngurangi rasa nyeri kah? Pilih minyak utama, pilih carrier oilnya, kemudian perhatikan preferensinya juga dan batasi jumlahnya. Jadi mesti ada teknik blendingnya pun juga ada top notes, middle notes, base note. Nah itu nanti aku sharing di e-booknya juga kombinasinya. Paling tip praktisnya mulai dari sekarang ketika Anda hamil, silahkan hamil, melahirkan, menyusui, silahkan mulai tentukan dulu aroma yang paling kamu sukai apa, lalu siapkan beberapa essential oilnya, kemudian kalau perlu buka caranya buka oilnya, kemudian jangan sampai disentuh, kemudian dicium langsung, kemudian habis itu, tapi jangan berturut-turut beberapa essential oil dicampur, pilihnya mana gitu, nanti hidungnya kadang-kadang suka suka tiba-tiba nggak oke lagi. Dan ini cara pemberian aromaterapi, teman-teman sepertinya sudah tahu dari mulai aplikasi dermal, inhalasi maupun kombinasinya. Ingat kalau di rumah sakit tentu kita nggak bisa pakai dalam bentuk lilin, dan di IEL tentunya nggak dianjurkan dibakar kayak gitu, menganjurkannya diffuser. Dan aku merasa sebenarnya nggak terganggu loh ketika teman-teman pakai diffuser kecil taruh di bawah bed gitu juga nggak apa-apa gitu kan sebenarnya. Tapi paling tidak teman-teman mesti ngomong sama providernya. Dan ini adalah sains tentang aroma dan emosinya ibu, gimana si aroma itu bisa memicu ingatan positif, meningkatkan bonding, dan mengurangi baby blues dalam proses pasca melahirkan. Dan teman-teman mesti juga harus tahu prinsip dasar aromaterapi dalam kehamilan, di mana prinsip dasarnya adalah gunakan dosis yang rendah dulu, hindari penggunaan internal, pastikan ada indikasi yang jelas persetujuan, atau kalau perlu ngobrol sama nakesnya kalau Anda melakukannya pada saat di apa namanya di ruang persalinan misalnya. Gunakan essential oil yang terbukti aman, hindari yang kira-kira toksik kayak gitu. Nah, minyak yang aman biasanya ada lavender, frankincense, chamomile, bergamot, mandarin, peppermint sebenarnya juga aman, tapi somehow ada beberapa part di mana ada beberapa yang bereaksi justru tidak nyaman ketika pakai peppermint. Tapi balik lagi itu nanti tergantung sama preferensi masing-masing. Nah, kondisi-kondisi yang merupakan kontraindikasi, salah satunya teman-teman juga harus tahu EO apa yang kira-kira yang tidak oke untuk yang punya epilepsi, punya penyakit jantung, atau punya perdarahan, kayak gitu juga. Kemudian alias ada gangguan pembekuan darah, itu juga mesti teman-teman mesti evaluasi juga. Nah, ini terkait dengan apa namanya essential oil, mungkin sampai di sini. Dan di slide-slide berikutnya aku cuman kasih 40 langkah untuk step by step kalau teman-teman pengen ngerasain nyamannya melahirkan. Ada ini, nanti teman-teman bisa lihat. Nanti materinya akan aku kasih ke teman-teman semua. Baik itu materi yang dalam bentuk PPT sama e-learningnya, siapa tahu bisa bisa apa namanya bisa teman-teman baca-baca lagi gitu. Sip, itu saja dari aku gitu kan. Semoga semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan monggo aku kembalikan ke Mbak Lisa, silahkan. Waduh, kok jadi replay spotlight sebentar ya, Bu Yesi. Nah, Bidani Yesi, terima kasih banyak untuk ilmunya yang luar biasa. Oke, saya mau tanya dulu teman-teman, bagaimana ilmu yang barusan Bidani Yesi sudah keluarkan? Kalau saya sih dari tadi cuma gini dong. Oh iya ya bener juga waktu gue hamil kayak gitu. Iya banget, iya ampun itu pengalaman gue hamil ya ampun. Kenapa nggak ketemu sama dia dari dulu ya?
Aku hamilnya udah 11 tahun yang lalu kayaknya Bu Bidanesi. Jadi belum ketemu ya sama kamu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk tanggapannya dan reaksinya. Hamil lagi, aduh Bidanesi kayaknya udah ketuaan ya kalau saya hamil lagi. Baik, teman-teman, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Saya nanti ambil 3 pertanyaan ya, teman-teman ya, karena waktu kita kan memang terbatas. Boleh, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilahkan, tapi mohon dimengerti kalau pertanyaan yang saya ambil adalah pertanyaan yang jawabannya kemudian akan kompleks sekali. Jadi bedanya sih juga nggak bingung nih milih kata-katanya. Oke. Oh, ada yang ikut kelas sama Bude ya ternyata ya. Ya, Adakah pertanyaan teman-teman aku semua? masih inget loh Mbak Anggi. Mosok. Masih kita tunggu ya kalau teman-teman ada pertanyaan. Online mau ikut. Oh, kelas online mungkin Bu Yesi. Bu Bidan Yesi ada kelas online kah? Kelas online sejak sejak pandemi, sebenarnya sebelum pandemi tahun 2016 itu aku udah punya kelas online. Cuman saat itu kelas online-nya aku pakai untuk orang-orang yang nggak bisa terjangkau dan itu zaman dulu masih pakai Google Hangout sama Skype ya zaman dulu. Nah, dan itu masih private. Nah, begitu masuk ke pandemi, ternyata pandemi membukakan jalan untuk bikin kelas online dan sampai saat ini kelas online-nya berjalan, baik itu prenatal gentle yoga, jadi yoganya online, kemudian ataupun kelas-kelas gentle birth kayak gini, kelas-kelas edukasi juga online, dan sampai sekarang mungkin udah ribuan ya yang ikut ya. Per tahun itu bisa sekitar 2.000 sampai 5.000 orang yang ikut per tahun untuk Hmm. kelas online ya. Jadi Hmm. sebenarnya lumayan banyak yang ikut kelas online. Jadi monggo silahkan lihat di Instagramnya Bidan kita aja kalau pengen belajar gitu. Oke, terima kasih Bu Bidan Yesi. Kalau untuk parenting, oke, mungkin kalau eh, Bude mau menjawab atau Bidan Yesi mau menjawab silahkan. Kalau untuk parenting, saran oil yang disarankan apa ya Bude? Biasanya dipakainya apa untuk saat parenting? Oke, ini menarik. Pertanyaannya adalah pengertian parenting dari dirimu apa? Itu dulu. Maksud dari Hmm. parenting itu Hmm. apa dulu? Menarik nih, gitu. Karena Hmm. di parenting itu kadang-kadang kita tahu kan bayi itu tuh dia receiver, dia Hmm. menerima, apalagi kurang dari 8 tahun. Hmm. Otaknya itu masih theta delta, jadi dia nerima alpha theta delta, dia nerima aja. Kayak semuanya itu kayak film, jadi semua masuk aja. Nah, pertanyaan di parenting yang tadi aku bilang, parenting maunya apa sih tujuan di parentingnya gitu kan? Pengen anaknya nggak nakal. Hmm. Nakalnya itu yang dimaksud nakal apa? Hmm. Dari POV-nya siapa? Mesti harus tahu dulu. Jangan-jangan anakmu, jangan-jangan ketika kita bicara dengan parenting, kalau misalnya aku pengen anakku manut sama aku, gitu kan orang tuanya, gitu kan. Padahal POV-nya kan beda-beda kan ya. Nah, manut seperti apa, anteng seperti apa, gitu kan nggak tantrum. Oke, nggak tantrum seperti apa? Padahal bayi, anak-anak kurang dari 8 tahun itu energinya nyambung sama orang rumah. Lah, Oh. kalau misalnya dia itu bicaranya tentang frekuensi energi gitu. Lah, Hmm. kalau orang rumah, orang yang lebih tua, yang lebih superior ini, lebih senior ini orangnya stres, gimana anaknya mau manut? Gimana anaknya nggak stres? Kalau orang tuanya aja stres, berarti kalau kita bicara tentang parenting, essential oil untuk parenting, ya hilangin dulu stresmu ayo. Kira-kira essential oil yang pas untuk kamu apa gitu kan? Mau pakai frankincense? Oke, pakai frankincense sih, pakai buat meditasi. Pernah nggak Anda meditasi? Atau kalau nggak saat teduh deh, tiap saat gitu kan. Apa namanya, entah itu bangun pagi, Anda mau sholat, Anda mau saat teduh dulu, Anda mau puji Tuhan, Anda mau meditasi dulu gitu kan. Essential oil bisa ngebantu loh. Kira-kira mau pakai apa? Mau pakai frankincense? Mau pakai pakai yang uplifting mood gitu kan? Bergamot misalnya, mau pakai bergamot dikasih peppermint boleh gitu kan? Tergantung. Nah, kalau ibunya sendiri sudah waras, parentingnya pasti bagus. Tapi kalau misalnya ibunya saja nggak waras, gimana mau parentingnya seperti apa yang dimaksud kan gitu.
Jadi lebih ke arah Oke. situ. Jadi parenting itu sangat kompleks. Jadi kita mesti cek dulu maksudnya parenting yang seperti apa nih. Gitu. Baik. Makasih loh Bu Bidan Yesi. Ada satu pertanyaan lagi Bu Bidan Yesi. Usia yang paling bagus untuk hamil tuh sebenarnya berapa ya? Mungkin masih banyak pertanyaan seperti ini. Kalau di atas 35, apakah benar akan susah hamil dan melahirkan ya Bu Bidan ya? Sebenarnya usia reproduksi sehat itu range antara 20 sampai 35 gitu kan. Hmm. Itu secara teori. Nah, cuman apakah terus kalau di atas 35 itu terus nggak bisa hamil atau kalau hamil bakalan anakmu cacat misalnya gitu. Itu yang sering ditakutkan kan. Atau bakalan kenapa-kenapa gitu kan. Sebenarnya selama kamu masih menstruasi, sebenarnya kamu masih bisa hamil gitu. Nah, memang resikonya akan meningkat ketika hamil di usia tua. Usia tua berarti di atas 35 tahun. Tapi bukan berarti ibu yang di atas 35 tahun pasti anaknya cacat, pasti dia bermasalah, belum tentu begitu juga gitu. Karena sekarang aja ibu-ibu yang umurnya kurang dari 35 tahun aja banyak yang jompo kan, sudah jompo, siapa yang ngaku kayak gitu? Umurnya masih 28 tahun tapi jompo banget kalah sama yang 45 tahun. Iya kan? Gitu kan? Jadi kita nggak boleh ngejudge walaupun secara teori kita tahu oh reproduksi sehat segitu. Tapi ketika Anda memutuskan untuk hamil di usia 40 tahun misalnya, 42 tahun aku ternyata tiba-tiba hamil. Berarti yang harus dilakukan ya jangan dari awal sudah apalagi punya pikiran bahwa waduh ini aku nanti cacat, waduh nanti hipertensi, ya kejadian juga what you think kan gitu. Berarti kalau misalnya kita walaupun secara teori ada teori oh kalau misalnya di atas 35 tahun, 40 tahun misalnya maka resiko hipertensi makin meningkat, resiko preeklamsia makin meningkat. Iya, tentu pasti ada secara teori begitu. Tapi apakah selalu itu diamini dan diimani? Kan enggak gitu kan. Ya kalau udah tahu begitu berarti oke, gue harus kualitas hidupnya harus lebih bagus lagi gitu kan. Berarti goalsnya adalah berarti habis ini gue harus melakukan banyak hal nih dari mulai olahraganya, mulai pikirannya dibenerin dulu, mentalnya dibenerin, jadi body mind soul spiritnya dibenerin dulu gitu. Barulah kamu bisa mengalami hamil yang nyaman, sehat, aman, dan gentle, minim trauma gitu. Makasih. Bu Bidan ada satu pertanyaan lagi boleh ya? Ini kayaknya banyak ditanyakan nih. Untuk ibu menyusui baiknya pakai IO yang mana ya Bu Bidan Yesi? Paling oke fennel. Fennel Oke. sama fennel sama basil. Cara Jadi pakainya? biasanya aku pakai fennel sama basil sama lavender. Fennel, basil, lavender. Jadi kalau aku bilang lavender itu kayak kayak obat dewa gitu, IO dewa gitu. Jadi kayaknya apa-apa semua lavender gitu kan. Rasanya kayak gitu lavender itu. Uh, Nomor satu lavender, nomor dua peppermint. Jadi lavender sama peppermint itu kayak kayak semuanya rasanya kayaknya gitu. Nah terus biasanya dipadu sama masas oksitosin. Jadi oksitosin Hmm. masas. Jadi Hmm. masukin pakai fisik, pakai carrier oil, kemudian habis itu terus pakai fennel sama basil, ya udah dipakai buat masas, oksitosin masas, masas payudara kayak gitu. Biasanya aku pakai itu. Ya, sekalian arugaan. Teman-teman kalau belajar masas arugaan, itu masasnya keren banget tekniknya. Pakai essential oil apalagi klienku yang sudah lama nggak menyusui aja bisa asinya bisa keluar lagi loh Oh gitu. really? Dan apa namanya? Dan fennel. Oke. Kalau Fennel sendiri umumnya yang paling simpel cara pakainya gimana tuh Bu Bidan? Yang paling simpel cara pakainya cuman kalau aku biasanya kayak misalnya 5 mili si fisik, kemudian 5 mili aja, kemudian habis itu funnelnya bisa 2 atau 3 tetes gitu kan. Cuman karena aku sudah dari dulu essential oil, kalau aku pakai sendiri, kadang-kadang essential oilnya nggak mantep kalau banyak nggak banyak gitu kayak gitu. Di sini ada yang kayak gitu nggak sih? Aku. Jadi secara teori kalau di sini harusnya 1%, 2%. Tapi kalau untuk aku not work loh gitu, beneran gitu. Kayak Gaby aja kemarin kan dia kalau batuk itu bener-bener pulang dari Korea, dia kan habis dari Korea. Ini baru 2 minggu di Korea kan udaranya bersih banget ya. Nyampe ke Mm-mm. rumah
tiba-tiba dia langsung batuk. Padahal Gaby kalau kena batuk pasti lama. Ya udah, ceritanya karena kami pengguna essential oil dari dulu mungkin udah mulai kebas ya, gitu kan. Jadi yang ada adalah udah nggak usah pakai carrier oilan, yang ada tetesin aja, nggak usah pakai dihitung-hitung dari mulai, jangan ditiru tapi ya, dari mulai tips, kemudian lavender, peppermint, Heeh. arsi gitu kan, udah semuanya gitu kan. Mm-mm. Kadang-kadang apa namanya, mana kadang-kadang kakinya dikasih marjoram kayak gitu, udah pokoknya sampai blek semuanya gitu. Tapi jangan ditiru ya. Gak apa-apa kok Bude, saya juga begitu semua dari ujung rambut, bahkan ujung Iya, rambut sampai ujung kaki. beneran, tapi jangan ditiru, jangan dibilang untuk pengguna baru, jangan gitu kan, jangan terkontaminasi dengan kami Kontaminasi. gitu kan, karena ya itu tadi gitu, pokoknya tas hewa gitu kan, yang lain pada kepanasan, kita udah nggak, kayaknya Enggak. udah badak deh kulitnya gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu Bidan. Sebenarnya banyak sih, tapi waktu kita juga sih teman-teman ya. Pertanyaan terakhir aja. Tadi kan untuk menyusui. Kalau untuk pas saat persalinan, itu sebaiknya apa tuh Bu Bidan ya sih? Kalau aku biasanya gini, aromanya aku biasanya ada joy-nya, selalu pasti ada joy-nya. Jadi ruang bersalin pasti ada joy. Kalau aku gelisah, kalau aku gelisah, gelisah dan nggak nyaman, kadang-kadang kan kita sebagai nakes kan punya feeling ya, aduh kok pasiennya gini amat sih gitu kan, aduh kok keluarganya gini amat sih, dan aku rasanya butuh gitu dulu. Biasanya Hmm. aku pakainya Joy itu, pakai Hmm. Joy. Nah, kalau pas lagi karena kadang-kadang nyari White Angelica kan kadang-kadang susah-susah, gampang-gampang susah ya stoknya ya gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau yang dia ada hipertensi atau tensinya tiba-tiba tinggi, aku pasti pakai White Angelica atau Lang-Lang gitu Oke. kan. Itu dia cepet banget turunnya. Dan jadi kalau di ruang bersalin itu ada beberapa part di ruang bersalin yang aku pakai essential oilnya, dari mulai lavender, uh, stress relief Joy. itu Hmm. pasti ada Joy, kemudian Wet Angelica, kemudian Clarisage itu pasti, kemudian apalagi ya, frankincense gitu juga gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau kontraksinya nggak bagus, itu lavender kasih clarisage, Hmm. lavender sama clarisage plus tambahin joy. Hmm. Udah di blend aja, dipakai buat massage. Jadi Hmm. sambil kita lakukan acupressure. Jadi pas dimasas sambil di acupressure, sambil dia dengerin panduan relaksasi ilmu bertanya bidan kita, Cile gitu kan. Asik, asik. Jadi udah dengerin aja gitu kan. Tergantung dia mau mendengarin apa. Jadi TV yang ada di ruang bersalin ya, kadang ada, pernah sempat aku posting, diizinkan untuk posting. Jadi habis essential oil dikasih joy, semuanya happy. Suami pakai joy, kemudian mertua sama orang tua pakai joy, kami semua juga pakai joy. Kemudian pas lahiran, nunggu lahiran, di sela-sela ngejen, nyanyinya apa? Nyanyi sambil nyanyi itu, nyanyi lagu dangdut. Tapi waktu itu karena dia orang gereja, lagu dangdut rohani, jadi nyanyinya iso ora iso iso kayak gitu kan. Jadi sambil lahiran sambil nyanyi kayak gitu. Seru ya, seru banget ya Bu Gitu. Jadi Yesi ya. melahirkan harusnya bisa seseru itu. Ngapain melahirkan sambil teriak, aduh sakit gitu kan. Ah, susah amat hidupmu bu gitu kan. Iya, harusnya benar-benar seseru itu melahirkan dan senyaman itu untuk bayinya juga. Baiklah, Ya, tadi teman-teman saya udah tanya sama Bu Bidan Yesi, bolehkah ini kami share di YouTube-nya yang Living Indonesia? Beliau bilang boleh, silahkan. Supaya ini menjadi edukasi yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang tadi bertanya, iya akan kita share ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang menginginkan e-booknya, silahkan menghubungi Ibu Bidan Yesi langsung DM di Instagram beliau di Bidan Kita. Baik, terima kasih loh Ibu Bidan Yesi sudah memberikan ilmu yang luar biasa. sama, Semoga thank you banget. visi Ibu Bidan supaya para ibu yang hamil dan para bayi-bayi yang terkandung di dalamnya bisa diantarkan ke dunia ini tanpa trauma. Jadinya tidak ada traumatik lagi dan tidak ada lagi generasi-generasi berikutnya yang punya penyakit mental itu ya teman-teman ya. Yuk mari kita para ibu-ibu kita hantarkan kalau kita memang sedang hamil atau saudara kita atau keluarga kita hantarkan bayi kita ke dunia ini dengan perasaan bukan trauma tapi dengan perasaan damai dan bahagia. Terima kasih sekali Ibu Bidan Yesi untuk ilmunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan kita ketemu lagi di training-training yang Living Indonesia berikutnya. Bye Bu Bidan.
Dah semuanya. Selamat siang. Bye, aku end meeting ya. Yuk.